Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil. Dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia, para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut, yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh, pasca tsunami, tanggal 26 Desember tahun 2005, dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik, bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota kesepahaman ini, memerinci isi persetujuan yang dicapai, dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Untuk maksud ini, pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut. 1. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. 1.1. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. 1.1.1. Undang-Undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun 2006. 1.1.2. Undang-Undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan konstitusi. B. Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. C. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. D. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. 1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang. 1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan tanggal 1 Juli tahun 1956. 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne. 1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh, dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh, serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. 1.1.7. Lembaga Wali Nanggro akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. 1.2. Partisipasi politik. 1.2.1. Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 1 tahun, sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati, dan akan memfasilitasi, pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh, yang memenuhi persyaratan nasional, memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal. Pemerintah RI, dalam tempo 1 tahun, atau paling lambat, 18 bulan sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan nota kesepahaman ini, yang tepat waktu, akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut. 1.2.2. Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April tahun 2006, dan selanjutnya. 1.2.3. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah Undang-Undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April tahun 2006, serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.
1.2.4 Sampai tahun 2009, Legislatif DPRD Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. 1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April tahun 2006. 1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia. 1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar. 1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye. 1.3 Ekonomi. 1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia. 1.3.2 Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional, serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh. 1.3.3 Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. 1.3.4 Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh. 1.3.5 Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh. 1.3.6 Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif, ataupun hambatan lainnya. 1.3.7 Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara. 1.3.8 Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara pemerintah pusat dan Aceh, dengan menyetujui auditor luar, melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut, dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh. 1.3.9 GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca tsunami, BRR. 1.4 Peraturan Perundang-undangan. 1.4.1 Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui. 1.4.2 Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 1.4.3 Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia. 1.4.4 Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan, rekrutmen dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku. 1.4.5 Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh. 2. Hak Asasi Manusia. 2.1 Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil dan politik, dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 2.2 Sebuah pengadilan hak asasi manusia akan dibentuk untuk Aceh. 2.3 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.
3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. 3.1. Amnesti. 3.1.1. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM, sesegera mungkin, dan tidak lewat dari 15 hari, sejak penandatanganan nota kesepahaman ini. 3.1.2. Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat, secepat mungkin, dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman ini. 3.1.3. Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan, sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring. 3.1.4. Penggunaan senjata oleh personil GAM, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap nota kesepahaman, dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti. 3.2. Reintegrasi ke dalam masyarakat. 3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti, atau dibebaskan dari lembaga permasyarakatan, atau tempat penahanan lainnya, akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi, dan sosial, serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik, baik di Aceh maupun pada tingkat nasional. 3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia, berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka. 3.2.3. Pemerintah RI dan pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM, guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu dana reintegrasi di bawah kewenangan pemerintah Aceh akan dibentuk. 3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik, untuk dikelola oleh pemerintah Aceh. 3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada pemerintah Aceh, dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat, dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut. A. Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh, apabila mereka tidak mampu bekerja. B. Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. C. Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. 3.2.6. Pemerintah Aceh dan pemerintah RI akan membentuk komisi bersama penyelesaian klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan. 3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional. 4. Pengaturan keamanan. 4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan nota kesepahaman ini. 4.2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam, maupun menunjukkan emblem atau simbol militer, setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. 4.3. GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi, dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM. Dengan bantuan Misi Monitoring Aceh, AMM, GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata. 4.4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September tahun 2005, yang akan dilaksanakan dalam 4 tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember tahun 2005. 4.5. Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh. 4.6. Relokasi tentara dan polisi non-organik
akan dimulai pada tanggal 15 September tahun 2005, dan akan dilaksanakan dalam 4 tahap, sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember tahun 2005. 4.7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang. 4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan nota kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah 1 peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada kepala misi monitoring. 4.9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi, dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun. 4.10. Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh. 4.11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh. 4.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri, dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. 5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh. 5.1. Misi Monitoring Aceh, AMM, akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta, dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam nota kesepahaman ini. 5.2. Tugas AMM adalah untuk a. Memantau demobilisasi GAM dan decommissioning persenjataannya, b. Memantau relokasi tentara dan polisi non-organik, c. Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat, d. Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini, e. Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan, f. Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan, g. Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap nota kesepahaman ini, h. Membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak. 5.3. Status persetujuan misi, SOMA, antara pemerintah RI dan Uni Eropa, akan ditandatangani setelah nota kesepahaman ini ditandatangani. SOMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya, negara-negara ASEAN yang ikut serta, yang telah diundang oleh pemerintah RI, akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SOMA dimaksud. 5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta, dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM. 5.5. GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta, menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM. 5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga, dan stabil bagi AMM, dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM. 5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan nota kesepahaman ini, yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM. 5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun juga, Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata pemerintah RI dalam hal ini. Pemerintah RI akan diberitahukan, dan pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut. 5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata, dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak, mobile team, bekerja sama dengan GAM. 5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya. 5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya. Sebagaimana diperlukan,
maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa, dan negara-negara ASEAN yang ikut serta. 5.12. Setelah penandatanganan nota kesepahaman ini, setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior, untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini, dengan kepala misi monitoring. 5.13. Para pihak bersepakat, atas suatu pemberitahuan prosedur tanggung jawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer, dan rekonstruksi. 5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, berkaitan dengan pelayanan medis darurat, dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM. 5.15. Untuk mendukung transparansi, pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh. 6. Penyelesaian perselisihan. 6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut. A. Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh kepala misi monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak, dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala misi monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak. B. Jika kepala misi monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh kepala misi monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, kepala misi monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak. C. Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, kepala misi monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM, dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa, setelah berkonsultasi dengan para pihak. Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat nota kesepahaman ini, ditandatangani dalam Rangkap 3 di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2005. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM. Atas nama Gerakan Aceh Merdeka, Malik Mahmud, pimpinan. Disaksikan oleh Marty Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, fasilitator proses negosiasi.